Salam sehat, salam kebajikan bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya untuk video bagian ketiga tentang penanganan penyakit oleh dokter spesialis. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa menekan tombol subscribe dan like. Dokter spesialis bedah umum dokter yang terlatih untuk melakukan berbagai jenis operasi pada organ tubuh yang berbeda. Mereka menangani berbagai kondisi yang memerlukan intervensi bedah, termasuk penyakit yang mempengaruhi sistem pencernaan, kulit, payudara, pembuluh darah, dan lainnya. Berikut adalah beberapa jenis penyakit dan kondisi yang biasanya ditangani oleh dokter spesialis bedah umum. 1. Appendicitis, peradangan pada usus buntu, appendix, yang biasanya memerlukan pengangkatan melalui operasi, appendektomi. 2. Hernia, kondisi di mana ada tonjolan dari organ atau jaringan melalui dinding otot yang lemah, seperti hernia inguinalis atau hernia umbilikalis, yang seringkali memerlukan perbaikan bedah. 3. Kolesistitis dan batu empedu, peradangan pada kantong empedu atau adanya batu di kantong empedu yang seringkali memerlukan kolesistektomi, pengangkatan kantong empedu. 4. Penyakit gastrointestinal, termasuk operasi pada usus kecil, usus besar, atau rektum untuk kondisi seperti obstruksi usus, divertikulitis, kanker usus besar, atau penyakit inflamasi usus. 5. Kanker payudara, penanganan kanker payudara termasuk lumpektomi, pengangkatan tumor, atau mastektomi, pengangkatan seluruh payudara. 6. Kanker kulit, pengangkatan tumor kulit seperti melanoma, karsinoma sel basal, atau karsinoma sel squamosa. 7. Penyakit tiroid dan paratiroid, operasi untuk kondisi seperti nodul tiroid, kanker tiroid, atau hiperparatiroidisme. 8. Trauma dan cedera, penanganan cedera traumatik, seperti luka terbuka, cedera perut, atau fraktur yang memerlukan intervensi bedah. 9. Infeksi dan abses, pengelolaan abses yang memerlukan drainase bedah atau infeksi yang memerlukan debridemen, pengangkatan jaringan mati. 10. Penyakit pembuluh darah, operasi untuk kondisi seperti varises, vena varikosa, penyakit arteri perifer, atau aneurisma arteri yang tidak memerlukan intervensi kardiovaskular khusus. 11. Prosedur bedah minor, seperti biopsi, pengangkatan kista, atau perawatan luka kronis. 12. Gastroesophageal reflux disease, GERD, kasus GERD yang parah atau komplikasi seperti hernia hiatus yang mungkin memerlukan operasi. Dokter spesialis bedah toraks dan kardiovaskular, juga dikenal sebagai ahli bedah toraks dan kardiovaskular. Dokter yang khusus menangani pembedahan pada organ-organ dalam rongga dada, toraks, serta sistem kardiovaskular, jantung dan pembuluh darah. Mereka menangani berbagai kondisi yang memerlukan intervensi bedah kompleks di area ini. Beberapa penyakit dan kondisi yang biasanya ditangani oleh dokter spesialis bedah toras dan kardiovaskular meliputi 1. Bypass arteri koroner, CABG, operasi untuk memperbaiki penyumbatan atau penyempitan arteri koroner dengan menciptakan jalur baru untuk aliran darah ke jantung. 2. Penggantian atau reparasi katup jantung, operasi untuk mengganti atau memperbaiki katup jantung yang rusak, seperti katup aorta, mitral, atau trikuspid yang bocor atau menyempit. 3. Penggantian aorta, operasi untuk memperbaiki aneurisma, pelebaran abnormal, pada aorta, pembuluh darah utama yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. 4. Stent graft endovaskular, EVAR, prosedur minimal invasif untuk mengatasi aneurisma aorta dengan memasang stent melalui pembuluh darah. 5. Angioplasti dan bypass arteri, prosedur untuk mengatasi penyumbatan pada pembuluh darah perifer yang menghalangi aliran darah ke ekstremitas, seperti kaki. 6. Lobektomi atau pneumonektomi, pengangkatan sebagian atau seluruh paru-paru yang terkena kanker atau tumor lainnya. 7. Operasi untuk pneumotoraks, penanganan kondisi di mana ada udara di antara paru-paru dan dinding dada yang menyebabkan paru-paru kolaps. 8. Pengangkatan tumor mediastinum, termasuk tumor timus atau massa lainnya di mediastinum, ruang antara paru-paru. 9. Perbaikan cacat jantung bawaan,
seperti atrial septal defect, ASD, ventricular septal defect, VSD, atau tetralogi Fallot. 10. Endokarditis, pengobatan bedah untuk infeksi pada katup jantung atau lapisan dalam jantung. 11. Operasi pada pembuluh darah besar, penanganan infeksi atau kelainan lainnya pada aorta dan pembuluh darah besar lainnya. 12. Penanganan cedera dada, termasuk luka tembak atau tusukan pada rongga dada, atau cedera akibat kecelakaan yang memerlukan pembedahan segera. 13. Transplantasi organ, penggantian jantung atau paru-paru yang rusak dengan organ donor, terutama pada pasien dengan penyakit jantung atau paru-paru stadium akhir. 14. Varises, suatu kondisi pelebaran pembuluh darah vena, pembengkakan, karena penumpukan darah yang menerus pada bagian tertentu akibat adanya sumbatan pada pembuluh darah. Tindakan EVLA untuk penanganan varises. Dokter spesialis bedah onkologi dokter yang memiliki keahlian khusus dalam diagnosis, pengobatan, dan manajemen bedah terhadap kanker. Mereka fokus pada pengangkatan tumor dan jaringan kanker dari berbagai bagian tubuh serta bekerja sama dengan tim onkologi untuk memberikan perawatan yang komprehensif kepada pasien kanker. Beberapa penyakit dan kondisi yang biasanya ditangani oleh dokter spesialis bedah onkologi meliputi 1. Kanker payudara. Lumpektomi, pengangkatan tumor atau benjolan di payudara beserta sebagian jaringan di sekitarnya. Mastektomi, pengangkatan sebagian atau seluruh jaringan payudara untuk mengobati atau mencegah kanker. 2. Kanker kolorektal. Reseksi usus, pengangkatan sebagian usus besar atau rektum yang terkena kanker. Proktokolektomi, pengangkatan keseluruhan usus besar dan rektum untuk kasus kanker atau kondisi yang sangat parah. 3. Kanker kulit. Eksisi melanoma, pengangkatan melanoma, jenis kanker kulit yang paling berbahaya, serta jaringan di sekitarnya. Pengangkatan tumor kulit non-melanoma, seperti karsinoma sel basal atau karsinoma sel squamosa. 4. Kanker kepala dan leher. Reseksi tumor kepala dan leher, operasi untuk mengangkat kanker di mulut, tenggorokan, laring, atau area lainnya di kepala dan leher. 5. Kanker tiroid dan paratiroid. Tiroidektomi, pengangkatan sebagian atau seluruh kelenjar tiroid untuk mengatasi kanker tiroid. Paratiroidektomi, pengangkatan kelenjar paratiroid yang terkena tumor atau mengalami hiperparatiroidisme. 6. Kanker sistem saraf pusat. Pengangkatan tumor otak atau tulang belakang, bedah untuk mengangkat tumor ganas atau jinak yang mempengaruhi otak atau sumsum tulang belakang. 7. Metastasis kanker. Pengangkatan tumor sekunder, operasi untuk mengangkat tumor yang telah menyebar, metastasis, ke organ lain dari kanker primer. 8. Profilaksis, pencegahan. Operasi profilaksis, seperti mastektomi profilaksis pada individu dengan risiko tinggi terkena kanker payudara, misalnya, mereka yang memiliki mutasi gen BRCA. Dokter spesialis bedah ortopedi dokter yang terlatih dalam diagnosis, pengobatan, dan pembedahan kondisi yang berkaitan dengan sistem muskuloskeletal, yang mencakup tulang, sendi, otot, ligamen, tendon, dan saraf. Mereka menangani berbagai jenis cedera, penyakit, dan kelainan pada tulang dan jaringan yang terkait. Berikut adalah beberapa penyakit dan kondisi yang biasanya ditangani oleh dokter spesialis bedah ortopedi. 1. Fraktur, patah tulang. Penanganan fraktur, operasi untuk menyatukan kembali tulang yang patah dengan menggunakan pelat, sekrup, batang, atau pen yang dimasukkan ke dalam tulang. 2. Dislokasi. Reposisi dan stabilisasi sendi, penanganan dislokasi sendi, seperti dislokasi bahu atau pinggul, yang mungkin memerlukan operasi untuk menstabilkan sendi yang longgar. 3. Cedera ligamen. Rekonstruksi ligamen, operasi untuk memperbaiki atau mengganti ligamen yang robek, seperti rekonstruksi ligamen anterior cruciatum, ACL, di lutut. 4. Cedera meniskus. Meniskektomi atau reparasi meniskus, operasi untuk mengangkat atau memperbaiki meniskus yang sobek di lutut. 5. Osteoartritis. Penggantian sendi,
Artroplasti operasi untuk mengganti sendi yang rusak, seperti penggantian sendi lutut, pinggul, atau bahu dengan implan buatan. 6. Rheumatoid arthritis. Sinofektomi atau artrodesis, prosedur untuk mengurangi peradangan atau menggabungkan sendi yang rusak parah akibat rheumatoid arthritis. 7. Cedera rotator cuff. Reparasi rotator cuff, operasi untuk memperbaiki tendon yang robek di bahu. 8. Cedera olahraga. Penanganan cedera olahraga, operasi untuk mengatasi cedera yang sering terjadi pada atlet, seperti cedera ACL, robekan meniskus, atau fraktur stres. 9. Sindrom terowongan karpal. Carpal tunnel release, operasi untuk mengurangi tekanan pada saraf median di pergelangan tangan yang menyebabkan sindrom terowongan karpal. 10. Infeksi tulang dan sendi. Debridement dan drainase, operasi untuk menghilangkan jaringan yang terinfeksi atau mengeringkan abses pada tulang atau sendi. 11. Pengapuran tulang, osteofit. Pengangkatan osteofit, operasi untuk menghilangkan pertumbuhan tulang berlebih yang dapat menyebabkan nyeri atau keterbatasan gerak. 12. Penyakit neuromuskular. Tendon transfer atau perbaikan, operasi untuk memperbaiki atau menyeimbangkan otot dan tendon pada pasien dengan kelainan neuromuskular seperti cerebral palsy. 13. Pengelolaan nyeri punggung. Fusi tulang belakang, spinal fusion operasi untuk menggabungkan dua atau lebih vertebra untuk mengurangi nyeri akibat degenerasi diskus atau kondisi lain di tulang belakang. Dokter spesialis bedah saraf, atau ahli bedah saraf. Dokter yang memiliki keahlian khusus dalam diagnosis, pengobatan, dan pembedahan kondisi yang mempengaruhi sistem saraf, termasuk otak, sumsum tulang belakang, dan saraf perifer. Mereka menangani berbagai kondisi yang melibatkan cedera, penyakit, atau kelainan pada sistem saraf. Berikut adalah beberapa penyakit dan kondisi yang biasanya ditangani oleh dokter spesialis bedah saraf. 1. Tumor otak dan sumsum tulang belakang. Reseksi tumor otak, pengangkatan tumor di otak, baik yang jinak seperti meningioma atau glioma, maupun yang ganas seperti glioblastoma. Pengangkatan tumor sumsum tulang belakang, operasi untuk menghilangkan tumor yang mempengaruhi sumsum tulang belakang. 2. Aneurisma otak. Clipping aneurisma, pembedahan untuk menutup aneurisma, pelebaran abnormal pada pembuluh darah, untuk mencegah pecahnya pembuluh darah di otak. Embolisasi endovaskular, prosedur minimal invasif untuk mengatasi aneurisma dengan menggunakan kumparan atau perangkat lainnya yang ditempatkan melalui pembuluh darah. 3. Stroke dan pendarahan otak. Evakuasi hematoma, operasi untuk menghilangkan darah yang terkumpul akibat pendarahan di otak, seperti pada kasus stroke hemoragik atau trauma kepala. Endarterektomi karotis, pengangkatan plak dari arteri karotis untuk mencegah stroke iskemik. 4. Cedera otak traumatis. Kraniotomi darurat, pembedahan untuk mengurangi tekanan pada otak akibat cedera parah atau pendarahan. Dekompresi otak, operasi untuk mengurangi pembengkakan otak yang dapat mengancam jiwa. 5. Herniasi diskus tulang belakang. Diskektomi atau laminektomi, operasi untuk mengangkat sebagian atau seluruh diskus yang menonjol atau rusak di tulang belakang yang menekan saraf dan menyebabkan nyeri atau kelemahan. 6. Hidrosefalus. Shunt otak, pemasangan shunt untuk mengalirkan cairan cerebrospinal yang berlebihan dari otak ke bagian lain dari tubuh untuk mengurangi tekanan pada otak. Endoscopic third ventriculostomy, ETV prosedur endoskopi untuk mengatasi hidrosefalus dengan menciptakan jalur baru bagi cairan cerebrospinal. 7. Infeksi otak dan sumsum tulang belakang. Pengangkatan abses otak, operasi untuk menghilangkan abses atau kumpulan nanah di otak atau sumsum tulang belakang akibat infeksi. 8. Malformasi kongenital. Reparasi mielomeningokal, operasi untuk memperbaiki spina bifida atau cacat lahir lainnya yang mempengaruhi sumsum tulang belakang. Dokter spesialis bedah plastik dan rekonstruksi dokter yang menangani berbagai kondisi yang melibatkan perbaikan dan rekonstruksi jaringan tubuh. Beberapa area utama yang mereka tangani meliputi 1. Cedera dan trauma, menangani luka berat, luka bakar, dan trauma yang memerlukan rekonstruksi untuk mengembalikan fungsi dan penampilan. 2. Pembedahan estetika,
Melakukan prosedur kosmetik untuk meningkatkan penampilan, seperti facelift, liposuktion, dan augmentasi payudara. 3. Rekonstruksi tumor, membantu dalam rekonstruksi setelah pengangkatan tumor, terutama di wajah atau area tubuh lain. 4. Cacat kelahiran, menangani kondisi bawaan seperti celah bibir atau langit-langit, dan kelainan lainnya yang memerlukan perbaikan. 5. Penyakit kulit, mengatasi masalah kulit seperti kanker kulit yang memerlukan pengangkatan dan rekonstruksi. Dokter spesialis bedah urologi dokter yang menangani berbagai kondisi yang berkaitan dengan sistem genitourinari pada pria dan wanita. Beberapa area utama yang mereka tangani meliputi 1. Gangguan saluran kemih, mengatasi masalah seperti infeksi saluran kemih, ISK, batu ginjal, dan inkontinensia urin. 2. Penyakit prostat, menangani kondisi prostat seperti pembesaran prostat jinak, BPH, prostatitis, dan kanker prostat. 3. Kesehatan reproduksi pria, mengatasi gangguan seperti disfungsi ereksi, infertilitas pria, dan varikokel. 4. Kanker urologi, menangani kanker pada ginjal, kandung kemih, dan testis. 5. Kelainan anatomi, mengatasi kelainan bawaan atau masalah struktur lainnya dalam sistem genitourinari. 6. Penyakit saluran reproduksi wanita, menangani kondisi seperti prolaps organ panggul dan infeksi saluran kemih pada wanita. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like video ini. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like video ini. Sampai jumpa dalam video selanjutnya.